Hey guys, welcome back to my channel. The wait is over, the time of the year, Best of Beauty 2025. Hari ini semuanya about self-care, mulai dari skincare, body care, hair care, perfume. Aku udah curate semuanya spesial buat kalian, produk-produk yang menurut aku terbaik di tahun ini. Yang paling sering aku pakai, beberapa udah aku repurchase. So, kalau kalian lagi butuh rekomendasi produk untuk mempercantik diri, pastiin nonton video ini sampai akhir. Udah gak ada lagi rasanya males pakai maskara, apalagi maskara yang waterproof. Karena dengan maskara remover itu ternyata gampang banget, dan bulu mata aku tuh jadi lebih sehat, gak rontok-rontok. Karena dia bener-bener diaplikasiin tuh langsung rontok semua. Maskara paling waterproof punya aku sekalipun. Sering banget waktu terakhir ke Jepang aku beli si Heroin Make ini, sesuai dengan namanya Speedy Mascara Remover. Sekilat itu langsung bersih total. Face cleanser tahun ini ada dua yang menurut aku unik dan aku suka banget. Yang pertama itu dari Oasi. Dia milky facial cleanser gitu. Jadi tuh kayak Bipase cleanser. Yang aku suka, biasa kalau Bipase itu tuh suka bikin kulit aku breakout, tapi yang ini tuh enggak. Dan dia tuh bikin kulit bener-bener tetap terhidrasi. Aku highly recommend sih kalau kalian punya wajah yang normal to dry skin, kalian pasti suka banget. Tapi di kulit aku yang acne prone skin dia juga aman banget, dan aku suka dia packagingnya tuh 50 ml, bisa gampang untuk dibawa traveling. Dan sebenarnya yang menarik perhatian aku dari awal tuh dari kandungannya. Oasi tuh selalu unik kandungannya, kayak baru tapi juga efektif dan bagus gitu loh di kulit. Feelsnya sih di kulit enak banget, dan dia juga emang sensitive skin friendly. The other one itu dari Labore, cuman aku udah habis produknya dan aku belum sempat repurchase lagi, but I will definitely repurchase Sebum and Acne Cleansing Mousse. Dia tuh mousse-nya super lembut, rasanya kayak awan dan gak stripping sama sekali di kulit, biarpun dia fungsinya untuk sebum control dan untuk kulit yang berjerawat. Biasa kan suka bikin tuh jadi kayak bener-bener keset gitu ya. Nah yang ini tuh enggak sama sekali, dan aku notice dia emang sangat-sangat mengurangi produksi sebum, jadi kulit kayak lebih bersih gitu, lebih gak gampang beruntusan, lebih gak gampang komedoan, lebih bersih. Highly recommend that one untuk kalian yang punya normal to oily skin, apalagi kalau kalian emang punya masalah dengan pori-pori dan acne. Go give it a try. Toner, jujur aja toner tuh salah satu step skincare yang kayak aku bisa pakai apa aja, tapi menurutku yang Jumiso Hyaluronic Acid Toner itu unik banget karena dia konsistensinya tuh tebel, bener-bener berasa banget lembabnya, karena kan dia emang fungsinya emang untuk melembabkan ya utamanya, since dia Hyaluronic Acid Toner. Tapi dia tuh nggak bikin lengket, dan begitu udah menyerap ya udah gitu loh, di kulit tuh nggak berasa kayak gerah, nggak berasa kayak ada lapisan lagi. Jadi enak banget untuk semua tipe kulit sih menurutku. Dan aku personally suka banget sama capnya yang diputar gitu. Punya aku udah habis. Dia besar and very affordable untuk ukurannya dengan harganya. Aku jarang banget mau bawa toner di saat aku lagi traveling, karena biasa kan gede-gede ya. Tapi pas aku pakai Hyaluronic Acid Toner itu aku bawa kemana-mana, makanya dia cepet habis di aku. Dan aku suka banget pakai dia di malam hari, 2-3 layer, bener-bener berasa kenyal kulitnya. Another one yang aku juga suka itu actually Skintific Serum Spray. Aku pakainya di step toner karena kan dia spray dan air ya. Dia emang Bipase, jadi kayak ada kandungan oilnya juga. Tapi dia nggak bikin kulit aku breakout. I love it. Dan dia tuh bikin kulit jadi kayak glow gitu. Aku inget banget waktu itu aku pakai pertama kali tuh pas aku lagi di Bali. Padahal kan Bali super humid ya, tapi dia bener-bener gak bikin kulit aku tuh breakout. Dan aku suka banget, wanginya tuh kayak calming gitu. Menurutku cocok banget buat kalian yang emang kulitnya tuh bener-bener kering banget dan emang butuh ekstra hidrasi. Karena kalau Bipase emang naturally akan lebih lama kelembabnya di kulit, dan bagus banget buat skin prep before makeup. Kayak tinggal spray aja, pakai sunscreen, habis itu bisa langsung makeup, gak perlu terlalu banyak layer, dan dia udah bisa cukup gitu loh untuk ngelembapin kulit seharian. Tahun ini tuh aku paling banyak cobain serum, jadi sebisa mungkin aku pilih yang menurut aku paling unik. Aku udah sering banget share serum terbaru dari Beauty of Joseon.
Mereka tuh ada 10 tipe dan itu eksklusif buat Indonesia. Jadi menurutku sayang banget ya kita di Indonesia kalau nggak cobain. Apalagi Beauty of Joseon tuh produknya emang bagus-bagus banget. Well, dari semua serum itu aku tuh paling suka yang si Niacinamide 5%, dan dia tuh ada persentase kayak grade-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian emang baru di dunia per skincarean dan kalian takut untuk pakai kandungan-kandungan yang terlalu poten, terlalu tinggi kadarnya, nah kalian tuh bisa pilih kayak retinolnya tuh ada beberapa persentase, niacinamide juga, tapi yang aku suka itu yang si niacinamide 5%. Dan tekstur wise dia tuh juga ringan, tapi bukan yang sampai kayak cair banget gitu. Tekstur serum pada umumnya, begitu nempel di kulit lumayan watery, nyaman banget sih. Cocok banget gitu loh buat daily serum. Emang dari segi hasil tuh menurut aku bukan yang kalian pakai seminggu atau 3 hari langsung kelihatan gitu. Obviously not, tapi kalau kalian pakai terus-terusan, dengan rutin, dengan konsisten, tuh pasti kelihatan hasilnya gitu loh. Kayak perlahan tapi pasti. Dari lokal brand yang terbaru, ini dari Something, Exosome Hyalopeptide. Dari kandungannya aja udah wow banget ya. Dengan teknologi dan semua kandungan-kandungannya masih affordable banget harganya. Dan ini tuh menurutku sangat cocok untuk kalian yang udah terbiasa pakai skincare, pakai serum, tapi ngerasa kayak gitu-gitu aja. Karena dari segi kandungan menurutku dia tuh emang lebih poten. Jadi hasilnya tuh emang lebih cepet gitu loh kelihatannya, lebih wow gitu. Dan tahun ini PDRN kan lagi rame banget ya. Something punya tuh PDRN-nya vegan. Jadi kalau misalnya kalian emang punya alergi terhadap salmon, since PDRN kan biasanya dari salmon DNA, pasti kalian nggak bisa pakai. Mungkin kalian bisa cobain yang ini karena PDRN yang dipakai Something ini tuh dari tumbuh-tumbuhan. Dan di tahun terakhir umurku yang kepala 2 ini, aku bener-bener fokusin ke anti-aging. Kalau kalian juga ada di fase yang seperti aku highly recommend sih kalian buat cobain ini karena emang dia bikin kulit tuh jadi kayak lebih kenceng. Kalian tahu aku tuh bukan tipe yang rutin ke klinik untuk treatment segala macam. Jadi I really need this kind of booster yang bisa bikin kulit tetap youthful gitu ya, dan hasilnya ya bisa dibilang kayak menyerupai bagusnya treatment klinik gitulah. You guys know aku nggak bisa hidup tanpa retinol. Tahun ini aku paling suka retinolnya si CeraVe. I think this is the most gentle retinol ever karena dia bahkan bisa dipakai pagi hari, bisa dipakai setiap hari juga. Note dengan toleransi kulit yang udah kalian build ya. Jadi mungkin pas awal kalian bisa pakai seminggu sekali, habis itu seminggu 2 kali, baru pelan-pelan kalian bisa pakai setiap hari. Tapi jangan underestimate retinol ini karena biarpun aku bilang dia gentle, dia tetap bagus banget gitu loh hasilnya. Retinol sangat-sangat membantu aku untuk maintain kulit berjerawat aku. Dari tekstur, kalian kalau misalnya kita habis ada jerawat kan biasanya suka ada kayak bopeng-bopeng halus ya. Nah, aku tuh balikin semua maunya tuh pakai retinol. Terus kalau misalnya lagi ada bekas jerawat, paling cepet itu juga regenerasinya tuh retinol kalau di kulit aku. So, siapa tahu kalian lagi baru mau coba retinol atau kalian mau coba retinol yang baru, boleh banget cobain yang dari CeraVe ini. Kebetulan stokku lagi habis, tapi tahun ini aku udah habisin 3 botol La Roche-Posay Melabitri Serum. Aku pakai bareng sama suami sih, karena suamiku tuh emang masalah utamanya tuh di dark spot. Dia males banget pakai sunscreen, tapi dia suka banget jalan-jalan di luar. Terus kalau ke kantor kan juga pasti ke expose sama matahari. Apalagi sering kerja ke luar kota, ke hutan, lalala. Jadi benar-benar parah banget dan sangat-sangat terbantu, terpudarkan. Dia pun harus aku marahin sih, harus tetap pakai sunscreen. Tapi dia si Melabitri Serum itu menurutku cepet banget untuk bekas jerawat, untuk meratakan warna kulit, untuk melasma. Pokoknya kalau kalian ada masalah sama discoloration, aku highly recommend kalian untuk cobain. Emang price wise dibandingkan dengan La Roche-Posay yang lain emang dia lebih tinggi sedikit, tapi worth it sih menurutku karena kelihatan banget gitu loh efeknya. Sunscreen yang Melabitri series juga jadi andalan aku karena aku kan tipe orang yang emang mager sebenarnya berlayer-layer ya. Nah,
ini tuh dia sunscreennya udah langsung ada kandungan si Melabitrinya juga. Jadi bisa membantu untuk meratakan warna kulit dan mengkoreksi discoloration di wajah juga gitu loh. Apalagi tahun ini aku banyak banget olahraga outdoor, main tenis, yang bener-bener ke-expose sinar matahari secara langsung. That's why aku merasa kulitku tuh sangat-sangat butuh sunscreen yang ekstra gitu ya. Dan si Antelios ini tuh juga nggak perih di mata pada saat keringetan. Terus dia juga nggak gampang luntur gitu. Penting banget sih menurutku kalau kalian tipe orang yang olahraga outdoor untuk pilih sunscreen yang emang bisa dipakai untuk olahraga. Karena kalau nggak, keringetan dikit dia bakal langsung ambiar, bubar, no proteksi. Baru dia nangis ya. Labore Acne and Oil Correct Physical Sunscreen. Ini sunscreen yang aku udah habisin 2 atau 3 tube juga tahun ini. Aku suka banget sama warna kehijauan yang ada di dalam sunscreen ini karena dia benar-benar mengkoreksi kemerahan. Kulit aku kan sensitif banget ya, jadi apa-apa tuh merah, emang samping-samping hidung juga gampang merah, dan aku day to day nggak pakai makeup. Jadi penting banget untuk aku pilih sunscreen tuh yang emang kayak ada extra benefitnya. Jadi dia tuh bisa bikin kulit kita tuh emang udah kelihatan lebih netral dan hasilnya kulitnya kayak lebih cakep gitu loh, lebih sehat. Kalau aku lagi ada jerawat-jerawat, aku langsung pasti pakai si sunscreen ini karena dia emang ada kandungan yang bisa nge-treat jerawatnya juga. Jadi udah langsung jadi satu gitu ya. Suamiku juga suka, biarpun dia physical sunscreen tapi dia nggak berasa berat sama sekali, super ringan, nggak lengket, dan nggak white cast juga. Biarpun dia ada tint and color correct kayak gitu, bener-bener netral aja warnanya di kulit. Kalau kalian emang lagi bermasalah banget sama jerawat, aku highly recommend sih, karena emang jerawat itu lebih aman untuk pakai physical sunscreen ya ketimbang chemical sunscreen. Another sunscreen yang aku suka banget itu actually dari Beauty of Joseon yang Aqua Fresh. Itu salah satu sunscreen yang ringan banget di kulit, enak banget buat dipakai sehari-hari. Dia kayak air aja, bener-bener sesuai dengan namanya, aqua, berasa fresh seharian. Kalau kalian tipe yang gerahan, gak tahan pakai sunscreen, tapi obviously tetap harus pakai sunscreen kan setiap hari, boleh banget cobain yang itu. Nah, produk yang ini tuh sebenarnya aku dari tahun lalu udah pakai, tapi kayak aku belum pernah share atau belum pernah masuk di Best of Beauty. Tapi ini salah satu produk yang menurutku hasilnya tuh sangat-sangat wow, sangat-sangat gong. Kalau misalnya kalian punya masalah terutama di tekstur kulit, gak pernah bisa plump gitu kelihatannya, aku highly recommend kalian untuk cobain si Riddle Shots 100 ini. Ini dari Viti Cosmetics. Aku tuh beli mereka waktu aku di Korea. Sekarang mereka udah masuk ke Indonesia. Lebih. Dia tuh dipakainya emang rasa ciki-cikitnya mungkin akan sangat mengganggu untuk kalian yang belum pernah pakai kayak microneedle skincare sama sekali, karena lumayan berasa. Tapi setelah kalian lihat hasilnya dan kalian terbiasa, menurutku kalian pasti tahanin karena hasilnya tuh dalam sekali pakai langsung kelihatan. Jadi menurutku ini tuh tipe skincare yang kayak kalau besok gue ada acara penting gitu ya, kulit harus maksimal, harus prima, bakalan pakai ini. Dan hebatnya juga, biarpun dia kayak terdengar apa ya, menyeramkan, tapi dia sebenarnya tuh gentle enough gitu loh di kulit. Karena aku inget banget pas pertama kali aku pakai, itu aku lagi masih ada jerawat, kayak biarpun nggak separah dulu banget, tapi masih ada jerawat here and there, dan sekarang pun kan juga masih ada jerawat 1-2 ya. Nah, dia tuh nggak pernah bikin kulit aku iritasi at all. Dan dia bisa digabung dengan semua skincare yang kalian pakai. Jadi anggap aja dia tuh kayak booster yang bisa membantu membuka jalan ke lapisan kulit yang lebih dalam untuk skincare selanjutnya yang mau kalian pakai sambil menghaluskan tekstur kulit gitu loh. Jadi misalnya aku punya dark spot yang gelap banget, nah biasanya aku bahkan bisa pakai dia kayak cuman di area itu, terus aku pakein si serum mencerahkan gitu loh. Jadi kayak bener-bener booster gitu. Jujur dia tuh ada yang kayak 300, 500 sampai 1000 kalau nggak salah, yang lebih poten lagi, tapi menurutku yang 100 aja tuh hasilnya udah bagus banget sih, dan aku tipe yang mendingan gue konsisten aja daripada kayak sekali pakai doang gitu loh. Masih dalam per microneedlean, yang ini aku temuin waktu aku lagi ke Jepang. Ini namanya Bakuchi Needle Shot Dark Care Auto Eye Cream. Aku tuh part wajah aku sekarang yang paling bikin aku insecure itu adalah kantong mata, dan aku udah lumayan hopeless cobain eye cream yang menurutku hasilnya tuh nggak kelihatan di aku. Dan terakhir pas aku ke Jepang, aku seneng banget ngeliat produk ini. Aku bener-bener beli karena aku baca ingredientsnya, dia tuh ada bakuchiol,
ada niacinamide, dan ada si microneedle itu sendiri. Aku nggak baca review sama sekali, dan menurutku hasilnya kelihatan di kantong mata aku gitu loh. Dia bikin warnanya tuh jadi nggak segelap itu, dan kayak lebih apa ya, cekungnya juga nggak separah itu. Menurutku microneedle itu sangat-sangat efektif sih di skincare. Maaf banget kalau yang ini agak susah dicarinya, tapi hopefully siapa tahu kalian lagi ada plan untuk ke Jepang, atau kalian bisa titip teman, keluarga, atau just tip PO, boleh banget sih cobain ini. Ini aku lupa kalau nggak salah harganya kayak sekitar 300 ribuan ya pas aku beli, tapi melihat hasilnya sih menurutku worth it ya. Dari local brand moisturizer yang menurut aku sangat-sangat bikin gong karena dia affordable banget tapi bagus gitu ya. Itu dari Vesrina, si ceramide yang B5. Dia bisa untuk semua jenis kulit, dan moisturizer ini tuh menurutku apa ya, kayak moisturizer yang aman karena bisa kalian gabung dengan kandungan skincare apapun. Mau kalian lagi pakai active ingredients atau lagi pakai exfoliate gitu juga aman banget, karena dia emang menghidrasi, terus kayak menutrisi kulit, menjaga skin barrier supaya lebih kuat. Kalau kalian lagi mau coba skincare yang lebih affordable, aku highly recommend untuk cek punya Vesrina, karena harganya tuh murah-murah banget, kayak semuanya di bawah 100 ribu, tapi kandungannya tuh bagus-bagus dan feelsnya di kulit juga oke gitu loh. Nggak baru-baru banget kalau yang ini, tapi masih lumayan baru lah ya, karena baru launch tahun ini si line Vita Toning dari Dalba. Aku paling suka tuh si kapsul krimnya, karena si krim ini menurutku dia enak banget. Kalau nggak salah dia masih ada kandungan oilnya, jadi aku pakai di malam hari, dan bener-bener pakai ini doang tok aja tuh kayak berasa udah cukup, kayak udah lengkap gitu. Dan karena aku terakhir ini banyak masalahnya tuh emang lebih ke discoloration, emang aku merasa terbantu banget sih dengan si Vita Toningnya, karena dia emang fokusnya untuk mencerahkan, meratakan warna kulit, at the same time juga ada anti-agingnya again, makanya aku seneng banget dan aku pakai dia jadi kayak krim malam gitu. Special acne treatment tahun ini yang harus aku highlight itu adalah clay sticknya Derma Angel. Kalian tahu aku suka banget sama acne patch Derma Angel, and I think they're still one of the best buat acne patch, dan aku excited banget pas tahu mereka keluarin clay stick. Harganya emang affordable banget, kalau nggak salah ini kayak 30 ribuan ya, tapi hasilnya wow loh, dan dia ada kandungan salicylic acidnya buat nge-treat acne care. Personally aku pakai dia untuk nge-treat jerawat-jerawat gitu, jadi kadang-kadang aku nggak pakai satu muka juga, aku pakai buat jadi kayak spot treatment aja, kayak maskeran di area-area yang berjerawat atau aku ngerasa kayak beruntusan aja. Nah, buat acne treatment ya, aku suka yang dari Labore Acne Spot Gel. Tahun ini aku banyak banget explore produk Labore, dan I have to say kayak Labore is one of the safest brand and product yang emang semuanya tuh kayak bisa dipakai oleh sensitive skin. Spot gel ini tuh juga gentle enough tapi potent enough juga untuk nge-treat acne. Kulit aku nggak pernah iritasi karena aku udah cobain banyak banget acne gel. Biasa kalau yang kayak potent dan yang efek banget itu banyak yang bikin kulit itu jadi kayak iritasi gitu loh, kayak mungkin jerawatnya kering tapi samping-sampingnya juga jadi kering dan merah-merah. Obviously kita nggak mau kayak gitu ya kan. So ya, kalian bisa cobain ini. Lip care dua yang aku paling suka di tahun ini, yang paling sering aku bawa kemana-mana, itu yang pertama dari Mediheal. Ini dia tuh Heal Balm, jadi udah lebih tinggi lagi grade-nya daripada lip balm doang. Aku kan bibirnya bener-bener yang kayak kering-keringnya tuh pecah-pecah yang berdarah gitu, dan menurut aku dia bener-bener nge-heal bibir, tapi dia tuh teksturnya bener-bener balm yang kayak tipis gitu loh, almost kayak krim wajah. Jadi kalian tuh nggak akan berasa berat, dan dia nggak ada warna, ya udah cuman nge-heal bibir yang kering aja gitu, nggak ada baunya juga. Ini satu aku pakai tiap hari tapi masih ada dan nggak habis-habis. Cobain kalau kalian punya bibir kering kerontang gurun Sahara. Buat yang ada warnanya, aku suka sama si Laneige yang si Tinted Lip Serum. Sebenarnya aku suka dua warna, yang si Sugar Glaze biasanya aku pakai untuk malam karena dia warnanya kayak lebih coklat gitu, jadi kayak hampir gak ada warna lah kalau misalnya dipakai. Dan satu lagi biasanya aku bawa kemana-mana itu yang si Raspberry karena dia lebih merah, jadi kayak apa ya, treatment bibir tapi sekalian bikin gak pucat gitu ya kalau buat pagi hari. Cuman emang kalau dari sisi nge-healnya menurutku yang si Heal Balm ini
lebih healing. Tapi kalau aku lagi pengen kayak ada touch of color atau bibir aku kayak lagi keringnya biasa aja, nggak yang sampai kayak luka-luka berdarah gitu, aku pakai yang si lip serum. Body care tahun ini aku suka banget sama brand Ilion. Brand Ilion ini tuh seinget aku ya bahkan bisa dipakai untuk anak-anak juga karena dia emang sensitive skin friendly. Jadi kayak no perfume, no alcohol. Emang untuk kulit yang sensitif gitu ya. Dan aku paling suka ini si moisture body washnya, dia kayak ada scrubnya gitu. Tuh, wanginya refreshing banget, seger, dan berasa bersih mandinya, experience-nya super enak, terus kulit juga jadi lembut. Dan aku tambahin pakai si ceramide atau lotion. Dia isinya emang ceramide, bagus untuk skin barrier. Sebenarnya dia bisa dipakai juga untuk di wajah, tapi aku lebih sering pakai dia untuk di kulit karena kulit aku kan kering ya. Terus aku merasa kulit aku yang tadinya gatel-gatel gitu-gitu tuh jadi berkurang banget. Udah hypoallergenic tested juga, ada soy ceramide, ada Madeca Soside. Bagus banget emang buat kulit yang sensitive and dry. Dia tuh agak-agak kayak transparan gitu loh. Jadi emang ringan banget di kulit, tapi ngelembapin banget dan lembabnya tuh awet loh. Aku suka banget sih pakai pagi hari, siang gitu juga nggak gerah sama sekali. Ini 3 perfume yang tahun ini paling sering aku pakai. Yang pertama dulu deh, ini yang local brand. Ini nama brandnya tuh Odeto. Aku suka yang si Hypnose ini. Aku suka karena dia wanginya tuh unik dan baru. Dan menurut aku dia juga sangat-sangat unisex wanginya. Masih bisa untuk cowok juga. Kalau misalnya kalian suka tipe yang agak sedikit ada manisnya, tapi juga ada earthy, woody tone-nya. Enak banget dan awet juga, terus gak bikin keleyeng karena aku tuh lumayan gampang keleyeng kalau nyium parfum yang kayak terlalu kuat gitu. Tapi yang ini menurutku dia strong enough tapi tuh nggak bikin keleyeng gitu loh. Dan makin lama dipakai, dry down-nya tuh juga enak gitu di kulit. Salah satu brand lokal yang menurutku underrated karena nggak terlalu banyak orang yang udah pakai dan coba. Mungkin packagingnya juga bagus. Kalau yang ini cocok banget buat kalian yang emang suka wangi-wangi yang fresh. Ini The Vert dari Bulgari. Aku suka banget sama wanginya, dia juga unik banget. Freshnya tuh kayak bayangin lagi kayak di apa ya, taman bunga tapi kayak ada lemon-lemonnya juga, tapi kayak di tengah hutan juga. Enak banget dan dia again gak bikin keleyeng, terus dia ringan gitu. Jadi kalau misalnya mau di layer sama wangi-wangi yang lain tuh juga masih bisa sebenarnya, tapi aku suka banget pakai dia sendiri aja. Enak banget. Kalau buat acara-acara yang kayak lebih formal dan malam gitu, yang looknya kayak lebih mysterious, lebih seksi, aku suka pakai yang si YSL Libre ini. Dia tuh emang kuat ya, tapi menurutku dia wanginya tuh very sexy. Dan untuk acara formal emang aku suka sesuatu yang lebih strong gitu. Jadi kayak dikit aja udah langsung kecium, wanginya juga awet banget. Dan menurut aku dia tuh kayak tipe yang stand out di wangi-wangi yang lain karena mungkin dia juga lebih strong dan kayak wanginya lebih apa ya, misterius gitulah. Gimana sih jelasinnya, tapi ya ini buat perfume malam aku paling suka pakai ini. Last but not least, hair care. Serum dulu ya. Aku yakin kalian juga paling banyak punya masalah rambut rontok kayak aku. Aku seneng banget ketemu si L'Oreal Elseve yang Aminexil Anti Hair Fall Serum karena biasanya kandungan-kandungan serum hair fall itu kan emang Aminexil, tapi biasanya kan mahal. Nah, yang si L'Oreal ini tuh affordable banget considering dia itu ya 120 ml dan besar gitu loh. Ini sangat-sangat membantu sih. Aku merasa sangat terbantu dan kelihatan banget efeknya. Masih dari L'Oreal Elseve, tapi kali ini yang buat batang rambut. Ini menurutku gong banget. Dia emang udah viral banget di mana-mana. Akhirnya masuk Indonesia yang si Glycolic Gloss Ultra Gloss Acidifier 6% of glycolic acid complex. Biasanya kalau glycolic acid kan adanya di skincare. Dia emang untuk mengangkat sel kulit mati dan bikin permukaan kulit kelihatan jadi lebih glowing, lebih glossy. Dan dia melakukan hal yang sama di rambut kita. Jadi dia ngangkat semua kusam-kusamnya dan dia bikin kulit kita tuh jadi kayak lebih berkilau, lebih shiny. Jadi anggap aja dia kayak exfoliating tapi buat rambut gitu ya, buat batang rambut. Ini pertama kali ya sih aku cobain acidifier dan menurutku emang hasilnya wow banget, gong banget, berbeda dari kayak kalian cuman pakai conditioner, tapi emang dia kan harus dipakai barengan sama conditioner. Jadi aku pakainya emang bareng sama si Glycolic Gloss Conditioner juga. Dan yang plusnya juga dia tuh bukan yang kayak
kayak kalian pakai sekali terus next kalian keramas langsung hilang gitu kok enggak. Nah, dia tuh bisa tahan kalau nggak salah sampai 6 atau 8 kali keramas gitu loh. Jadi emang nggak dipakai setiap kali keramas. Mungkin bisa jadi kayak weekly routine or monthly routine gitu untuk nge-treat batang rambut supaya tetap sehat dan tetap glossy. Another unique product, aku pertama kali juga tahu ada kayak glaze milk untuk rambut. Yang ini dari Kerastase. Kalau kalian mau treat batang rambut tapi kalian nggak suka pakai hair oil dan nggak suka yang emang minyak gitu konsistensinya, menurutku cobain deh yang ini. Karena yang si milk ini dia ya kayak susu gitu, kayak krim susu, ringan banget kayak gitu, kayak essence skincare gitu kali ya, tapi di kulit itu ngefek loh dan kelihatan lebih halus, lebih gampang diatur. Jadi hasilnya tuh tetap bagus tapi lebih ringan gitu loh menurutku. Yang ini lebih untuk anti frizz, jadi kalau kalian rambutnya banyak yang kayak terbang-terbang dan susah diatur, boleh banget cobain yang ini. Wanginya enak banget. Kalau ngerasa emang wanginya tuh very luxury ya. Aku suka banget sih. Gak perlu dibilas, jadi habis keramas langsung semprotin, terus aku baru pakai hair dryer. Kalau kalian ada budget lebih, aku highly recommend untuk cobain yang si K18. Apalagi untuk kalian yang rambutnya tuh di bleach dan super dry, kayak crusty, crispy. Cobain ini, dia bagus banget. Cuman pakai kayak 3 pump di rambut yang damp. Habis keramas, udah langsung bener-bener halus, gak kusut sama sekali. Bagus banget, cuman emang harganya mahal sih kalau nggak salah. Yang 15 ml ini tuh kayak berapa ya? 400 atau 500 ribu gitu kalau aku nggak salah. Tapi iya, kalau kalian emang punya budget lebih, ini worth it banget sebagus itu. Hair tools, 2 ini yang paling aku sering pakai tahun ini. Yang pertama ini dari Dyson Airstrait. Aku suka banget the fact that dia tuh bisa merapikan rambut sekaligus nge-hair dryer rambut. Jadi dia pakai angin untuk ngelurusin rambut. Well, rambut aku emang dasarnya udah lurus, tapi namanya rambut yang dasarnya lurus pun tuh pasti lurus keringnya tuh kayak nggak rapi gitu kan. Nah, dia sangat-sangat membantu untuk bikin dia kelihatan licin, kelihatan rapi, lebih tertata. Jadi kalau aku lagi buru-buru tapi aku mau rambut aku kelihatan rapi, ini bener-bener jalan ninjaku si Dyson Airstrait. Dyson Airstrait definitely 10 out of 10. Bener-bener langsung licin gitu loh. Ini aku juga pakai Dyson Airstrait tadi keringinnya. Pasti kalian juga sadar tahun ini aku sering banget bikin mermaid hair. Ini aku beli yang si Beuphoria X Michi Momo. Menurutku dia tuh size barrelnya tuh pas banget. Gak terlalu besar, gak terlalu kecil, jadi hasil mermaidnya juga bagus. Dan dia platnya tuh juga bagus ya bahannya, jadi gak bikin rambut tuh jadi kelihatan kering. Jadi biarpun udah dicatok gitu juga tetap hasilnya tuh kelihatan bersinar. Dan hasilnya tuh juga awet. Terus dia nggak seberat itu, biarpun dia lumayan gede sih kalau buat traveling, tapi aku tetap bawa-bawa aja karena ya enak aja gitu loh. Menurutku tipe mermaid wave-nya tuh bikin kayak kita tuh udah kelihatan niat banget gitu loh siap-siapnya. Dan yang aku suka kalau lagi mermaid wave itu, kalau misalnya kena angin outdoor kayak jalan-jalan, pas akhirnya aku ke Jepang gitu, aku keringetan banget pun dia tuh mesinya kelihatan kayak emang tak buat messy, bukan kata lepek, karena kan emang lebih ngembang ya. Kalau aku lagi lurus kayak gini, kalau habis keringetan tuh pasti langsung ambiar gitu loh. Tapi kalau lagi pakai mermaid wave tuh ya udah dia kelihatan kayak lagi apa ya, kayak beach look aja gitu. Oke guys, finally semuanya udah aku share ke kalian. Aku yakin ini video panjang banget, tapi hopefully bisa membantu teman-teman yang emang lagi mencari produk-produk. Semua link produknya bakal aku share di description box juga supaya kalian lebih gampang ketemu produk-produknya. Share video ini ke teman-teman kalian biar semuanya terbantu dan kita keracun bersama ya. Thank you so much everyone for joining me today. I'll see you on next year Best of Beauty 2026.